yang berkaitan tentang hajat hidup, tentang pernikahan seseorang. Artinya ada pelajaran khusus, ada pelajaran yang betul-betul bisa diambil, bisa dipetik dengan adanya kegiatan ini. Pelajaran itu adalah bagaimana untuk menyalurkan sebuah proses hukum atau menjalankan sebuah proses hukum itu harus melihat dengan jelas. Harus di cross check kembali apa yang memang menjadi kepentingan daripada hak-hak daripada masyarakat, itu juga harus diutamakan. Kalau ini belum ada realisasi baik salah satunya, kita akan gerakan lagi, bergelombang lagi, lebih banyak lagi. Bila perlu kita minta bantuan dari provinsi. Setuju? Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Puluhan massa geruduk kantor Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kedatangan para gabungan aktivis ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban atas terbitnya akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan oleh seorang penggugat istri tanpa sepengetahuan pihak tergugat suami. Karena pihak tergugat atau suami tidak pernah merasa menerima undangan atau pemberitahuan dari pihak Pengadilan Agama Kalianda atas gugatan yang diajukan oleh tergugat atau istri, tahu-tahu sudah ada akta cerai. Di depan kantor Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Ketua Distrik LSMG MBI Lampung Selatan Kasmayanto menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir, dan kegiatan kita hari ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan juga titik terang permasalahan tersebut, karena tidak menutup kemungkinan ada kong-kali-kong terkait persidangan perceraian tersebut. Berikut beberapa cuplikan video yang berhasil dirangkum Darwin, awak media Tin Biro Waikana Lampung Selatan. Silahkan cek deskripsi video untuk informasi lengkapnya. Jadi semua sebenarnya keputusan ada di pimpinan, di pucuk pimpinan. Kami selaku wakil ketua. Jadi wakil ketua itu berperan ketika tidak ada pimpinan, tapi dalam hal mengambil keputusan strategis, wakil ketua nggak punya kewenangan. Tetap harus mustahil pada dia. Itu yang perlu kita ketahui, harus kita dulu secara birokrasi seperti itu, sehingga tetap nanti kita serius dalam menangani perkara ini, ya, masalah ini. Mudah-mudahan nanti ketemu solusi yang terbaik pada masalah ini. Kemudian yang kedua, tentu saya terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas kehadirannya. Ya, ini saya pandang seperti bentuk silaturahmi kita sebagai bersama anak bangsa. Sekali lagi kita punya keinginan yang sama untuk memberdayakan masyarakat, ya, yang baik pertama dalam bidang hukum, biar masyarakat melihat hukum. Ini penting untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Kami juga dari pihak pengadilan tentu yang pertama saya sampaikan rasa empati yang paling dalam, ya, untuk saudara atas kami ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Pak. Jadi selama ini sebenarnya kami Ketua yang paling tahu apa namanya perkembangan terakhir bagaimana terkait dengan penyelesaian masalah ini. Saya sendiri belum tahu persis. Mungkin setelah pertemuan yang lalu sudah ada komunikasi, tapi saya tidak tahu update terakhir bagaimana. Tapi ternyata seperti sebagai Pak Ketua oleh kami ini tadi ternyata nggak ada solusinya. Ini juga saya baru tahu seperti ini. Saya lalu berharap mudah-mudahan dilakukan dengan Pak Ketua dan juga mungkin sebagai komunikator mungkin Pak Panitra sudah sampai mengerucut pada sampai penyelesaian masalah, tapi ternyata sudah tegas sampai Pak Ketua ternyata nggak ada itu penyelesaian. Jadi saya agak kaget juga dengan berita itu. Jadi kami kalau terutama merasa dalam tanda kutip kurang diorangkan, ya, sebagai seorang manusia. Jadi kita ini nggak usah pedang jabatan dulu lah, ya. Kita sesama manusia dulu, sesama manusia. Kalau saya merasa apa ya, sedih juga, ya, sedih juga. Saya juga manusia, saya punya istri, saya punya anak, ya. Jadi kita sama-sama merasakan bagaimana kehilangan istri, pedihnya bagaimana di dalam, itu saya merasakan sebenarnya. Jadi saya sangat berempati dengan itu. Mohon maaf Pak, lagi kami selaku pribadi, saya pribadi Pak Ketua, dan juga mewakili lembaga karena Pak Ketua nggak ada, menyampaikan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak atas sikap kali sama ini yang barangkali dianggap kurang mengorangkan orang, kurang manusia. Mudah-mudahan ke depan langsung kita seriusi, kita segera carikan solusi agar masalah ini tidak berlarut.
Kami juga nggak ingin kalau sampaikan Pak Ketua, kami ingin kalau sampai bergelombang panggil semua kabupaten, tentu akan repotkan kita semua. Sampai semua, pakai detail aja udah. Tadi juga. Untung aja nggak nyabut pistol. Jadi sekali lagi kami nggak ingin itu berlarut ya. Mudah-mudahan segera akan ada solusi terkait dengan masalah. Dasar konstitusi menitipkan kepada kami tentang peran serta masyarakat. Kalau bahasa bapaknya, kalau kaum itu ingin berubah, maka kaum itu harus punya semangat perubahan. Kalau bahasa di gerakan kita namanya peran serta masyarakat. Lebih jauhnya dia jawantakan jadi kontrol sosial. Nah kami ini kontrol sosial. Nah simbol-simbol keagamaan ini harus menjadikan gitu kan, memenuhi rasa keadilan. Sama Pak. Mohon maaf Pak ya kalau suara saya kencang, karena ini sudah masuk. Kalau dulu kan saya biasa aja. Karena harus kencengin suaranya. Supaya Bapak merasakan, oh ini mereka sudah di puncak kemarahan, ada daya gedor dan evolusi yang harus segera dilakukan oleh pengadilan agama di Kalianda. Gitu. Ya. Untung ketua distrik kan diam-diam tapi marah. Tahu-tahu kan gerakan, saya juga nggak tahu. Tahu-tahu ada pemberitahuan mau demo kan. Kita dari realtor kita kaget. Itu. Urusan yang seharusnya selesai. Ketua, kalau demo urusan korupsi baru kita demo. Enggak Kang, ini pengadilannya. Kan gitu. Ketua Wiltron makanya ngizinin. Udah saya manut, namanya saya pasukannya gitu ya. Nah gitu. Ya, takut ada yang disampaikan rekan-rekan, ini bentuk saya sebagai humas di provinsi, kebetulan saya diperintahkan Ketua Wiltron untuk mendampingi Ketua Distrik di sini karena beliau melakukan partisipasi hukum di ruang publik karena mereka tidak menemukan solusi ketika waktu audiensi tidak disambut dengan keramahan, apa solusi yang terbaik, dan akhirnya repot semua, kepolisian repot. Ini akibat penyelesaian masalah yang kami pandang ngaco. Gitu. Kalau bahasa kerennya bacul masakilnya, gitu. Ya. Sudah, silakan. Mohon maaf Ketua ya. Agak ini dulu. Kalau masih ada kesempatan Pak, assalamualaikumnya terlambat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah disediakan. Ya meskipun dalam kondisi seperti ini sebenarnya kita agak-agak rada-rada kurang pas juga ya Pak. Janganlah besok-besok ya ini justru malah kami yang ngajarin. Harusnya kan nggak pantas. Ruang pengadilan itu jangan pernah dijadikan untuk suatu hal yang memang sifatnya nggak baik Pak. Dalam artian ruang pengadilan itu sakral gitu. Memutus nasib seseorang itu di dalam ruang pengadilan itu nggak serta merta kita nih bebas-bebas masuk ke situ. Uang kita duduknya nggak sopan aja dimarahin kok sama aku, bener nggak Pak? Apalagi ini dipakai buat ribut-ribut gitu, nggak boleh. Jadi buat juga pelajaran juga buat kita semua ya Pak ya. Nah ini Pak yang kami pengen tanya ini Pak, mohon izin Ketua Distrik. Ini nasib yang mau kami tanyakan ini Pak, terkait masalah keputusan yang sudah diambil yang menurut kami sepihak. Kenapa saya bilang sepihak? Yang namanya keputusan hakim itu harus ada kesepakatan. Kesepakatan di sini antara kedua belah pihak ini memutus nasib seseorang, keadaan seseorang, di mana orang ini yang sudah menjalin hubungan suami istri itu bukan dengan cara yang zolim Pak. Mereka menikah secara resmi. Ada Pak, kemarin waktu digugat laporan buku nikahnya ada. Artinya secara konstitusi dia sudah sah. Secara agama juga sudah melakukan apa yang memang sudah jadi tuntutan daripada negara itu sendiri, negara kita. Selanjutnya sekarang ketika dia mengalami masalah, kenapa etika hukum, etika formalnya, kenapa tidak dijalankan oleh pengadilan? Oke, mungkin pengadilan agama ini sudah bersikuat, bersikukuh bahwa kami sudah melakukan prosedural. Betul itu yang disampaikan, tapi bagaimana dengan keadaan nasib beliau ini yang katanya sudah prosedural, tapi bagaimana kenyataannya ini, nasib beliau? Hati-hati Pak, ini Allah ini Pak, ini hubungan ini. Allah itu paling membenci Pak dengan adanya perceraian. Bapak lebih tahu dengan itu. Tapi kenapa keadaannya seperti itu? Sekarang siapa yang mau bertanggung jawab nasib beliau? Coba, dari kantor pos kah? Dari pengadilan agama kah? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana dengan ketiga anaknya Pak sekarang? Nasibnya. Coba, masuk kami
ketika sidang itu sudah dimulai, prosedural, proses-proses hukum itu dijalankan dengan benar. Bapak adalah seorang penegak hukum. Penegak hukum dalam artian memutus tentang nasib seseorang di hadapan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana nasib beliau? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kemarin memang sampaikan. Ya intinya kita minta keadilan. Ya. Minta keadilan. Di mana lagi kita minta keadilan kalau tidak di pengadilan agama ini. Betul. Karena ini menyangkut agama saja. Itu aja. Kalau saya kemarin jadi ketua pengadilan, ini saya berpikir, kalau saya, ini saya ini LSM pelaku swadaya. Oh ini ada orang, taruhlah kalau di dokter ini korban dari malpraktek, bagaimana cara mengobatinya? Ajak ngobrol berdua. Apa yang membuat setidaknya luka itu kerennya gitu. Rasionalnya kan begitu. Bukan saling tuduh ke kantor pos ini, panggil duduk bareng kantor pos ini. Apa ini persoalannya? Ini. Obrolin kan. Seharusnya minta, oh ketua distrik ada enggak? Saya mau silaturahmi, saya mau ngobrol bertiga. Kan gitu seharusnya. Obati kan. Kalau nasi ini sudah menjudul, karena perempuannya sudah nikah. Dan ini kan jadi masalah yang sulit, ya Pak. Mau nggak disahkan udah jadi milik orang lain. Udah kebingungan ini pengadilan. Tetapi kan kita ini kan selalu ada ruang solusi kalau ingin melakukan. Baik, jadi kami sudah tadi melakukan dialog dengan teman-teman pimpinan dari GMBI. Alhamdulillah kami sudah melakukan komunikasi dan intinya persoalannya adalah teman-teman dari GMBI menuntut bahwa harus ada pendampingan dari pengadilan terkait mungkin ada dugaan ada pemalsuan surat yang dilakukan oleh seseorang, ya nggak perlu kita sebut namanya. Kami akan tetap membantu mendampingi kalau memang ada pemalsuan surat. Ini kait dengan pidananya, barangkali nggak perlu juga kami akan lakukan pendampingan masalah itu. Yang jelas kami sangat berempati kepada karena beliau sudah kehilangan istri, kan? Kemudian anak bagaimana ke depannya, itu kami juga punya empati, kami punya rasa. Tetap kita perhatikan, sekali lagi kami akan lakukan apa yang diinginkan. Mudah-mudahan nanti dalam solusi yang terbaik masalah ini. Setelah itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bentuk prosesnya nanti tetap kita akan lakukan dialog-dialog. Ya. Mungkin karena ini tidak bisa langsung sekaligus jadi, nggak bisa. Perlu tahap, perlu proses. Itu nanti yang penting kami punya etikat, punya komitmen untuk menseriusi masalah ini. Bukan kami mengabaikan. Kami pengadilan merasa berdosa kalau sampai menyepelekan hak orang. Ya. Kami merasa berdosa kalau menyepelekan hak orang. Karena masing-masing orang warga negara punya hak dan kewajiban depan hukum. Saya cukup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Bapak ngerti hukum. Oke. Jangan melanggar. Bagus ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia, media cetak online, terima kasih kepada Sakintelkam, khususnya Satlantas Polres Lampung Selatan, dari intelijen, dari TNI sendiri, dari Kodim, Sat Sabara, terima kasih. Pak Kasat, situasi kondusif, kita bergeser ke Gorwehana, kita istirahat, demo hari ini selesai. Terima kasih teman-teman.